Gen Z itu lemah. Emang bener ya, Gen Z itu lemah. Sampai dibilang gak bisa kerja. Kalau mau ngomongin tentang Gen Z, kita harus tahu siapa yang termasuk Gen Z. Nih gue kasih tahu. Gen Z itu adalah orang-orang yang kelahiran dari tahun 97 sampai tahun 2012. Menurut lu, mitos atau fakta kalau Gen Z itu mempunyai mental yang lemah? Nah, gue riset kemarin, Gen Z itu termasuk generasi yang punya tingkat kesetresan yang sangat tinggi. Lah kok bisa? Ternyata itu bukan sepenuhnya kesalahan Gen Z. Catat nih, kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi itu bisa jadi salah satu faktor Gen Z dicap sebagai generasi lemah. Gak cuma itu, menurut laporan yang diterbitkan American Psychological Association, Gen Z itu generasi yang paling mungkin dari semua generasi untuk melaporkan kesehatan mental yang buruk. Tapi sebenarnya lu kepo nggak alasan yang menjadi pembeda kesehatan mental dari Gen Z dan generasi-generasi lainnya? Ya, lu pasti udah tebak, pengaruhnya adalah media sosial. Media sosial itu adalah faktor kenapa Gen Z memiliki tingkat kesetresan yang sangat tinggi. Seperti yang lu dan gua ketahui, informasi yang diakses dari media sosial itu sangat cepat banget. Bahkan bisa terus update 24 jam non-stop. Dan banyak Gen Z yang akhirnya mungkin ikut-ikutan tren dan terbawa arus internet. Dan gak peduliin lagi dampak dari bermain media sosial alias hidup itu disetir dengan media sosial. Cara didik orang tua itu punya pengaruh yang cukup besar, termasuk gimana cara mereka untuk provide pendidikan, transportasi, dan kehidupan yang nyaman lah. Kalau lu sebagai orang tua gak bisa ngasih fasilitas yang proper, lu ngebuat anak lu juga ikut-ikutan menderita. Gak cuma di masa muda, tapi pas gede mereka juga bakal hidup yang gak enak. Orang tua juga punya peran yang besar buat tumbuh kembang anak. Ada beberapa tanggung jawab yang harus lu sebagai orang tua itu penuhi. Misalnya untuk kebutuhan makanan anak, lu harus kasih yang bergizi dan sehat yang pastinya. Dan lu harus ngajarin problem solving biar bisa tegas ketika ngadepin masalah dan bentuk emosional juga yang baik dengan anak lu. Jangan lupa ajarin anak lu tentang nilai moral dan agama. Kasih anak lu atensi yang tinggi biar hubungan lu terjaga sama anak lu itu. Kalau sebagai orang tua lu belum bisa melakukan hal-hal tersebut, itu sangat disayangkan. Masa depan anak lu sebagai orang tua, lu itu kurang nyaman dan kurang aman. Sebagai orang tua harus punya tanggung jawab yang besar untuk hal tersebut. Kira-kira apa sih dampak yang bisa ditimbulkan ketika lu sebagai orang tua tidak ikut terlibat dalam tumbuh kembang anak? Nah, ini simak baik-baik ya. Yang pastinya, anak lu bakal punya keterampilan sosial yang buruk dan ini akan membuat anak lu sulit untuk menjalin hubungan atau bekerja dalam tim sebagai orang dewasa nantinya. Emosional anak lu juga akan gak stabil, kayak timbul rasa cemas, depresi, dan rendah diri. Ini bisa terjadi karena kemungkinan mereka ngerasa nggak terlalu diperhatiin oleh orang tuanya. Makanya mereka itu timbul rasa tertolak dan pengabaian. Kurang bisa mengambil keputusan yang tegas karena kurangnya bimbingan langsung dari orang tua. Anak-anak dari orang tua yang tidak terlibat dalam tumbuh kembang anak akan nggak punya kemampuan untuk memutuskan sesuatu yang sangat penting. Misalnya, keputusan dalam memilih pendidikan yang baik. Anak akan mempunyai masalah dan perilaku kayak jadi anak yang nakal, seperti agresi, impulsif, dan kurangnya pengendalian diri. Udah bisa lihat kan, sepenting apa kehadiran orang tua dan didikan dalam tumbuh kembang anak. Kalau misal orang tua nggak terlalu terlibat, maka akan berpengaruh kepada cara anak dalam merespon sesuatu dan bisa mempengaruhi masa depan anak. Kalau dilihat pula realita, banyak orang tua yang masih belum bisa bertanggung jawab dan sampai tega untuk menelantarkan anaknya dan tidak membimbing semenjak dini. Nah, inilah faktor penting pengetahuan parenting untuk orang tua agar bisa membimbing anak secara maksimal. Nah, kebanyakan sekarang itu orang tua menitipkan anak kepada neneknya untuk dididik. Nah, itu yang sangat tidak masuk akal karena cara didik nenek dengan orang tua yang zaman sekarang itu sangat berbeda sekali pastinya. Sebenarnya kita juga nggak boleh semerta-merta menyalahkan Gen Z soal kesehatan mental yang lemah karena pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik dari faktor internal maupun eksternal, dan kita sebagai orang yang cuma melihat nggak ada hak juga untuk ngejudge perilaku mereka. Ada sisi kerennya juga loh Gen Z, yaitu mereka lebih terbuka masalah kesehatan mental. Gen Z termasuk generasi yang memiliki tingkat kesadaran akan kesehatan mental yang tinggi, bahkan mengikuti kampanye publik untuk mengurangi stigma mengenai kesehatan mental. Tidak menutup kemungkinan
Media sosial juga membantu mereka untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental. Namun, masih perlu diperhatikan lagi mengenai dampak-dampak yang perlu ditimbulkan dari media sosial. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk lebih memperhatikan cara didik kembang anak agar memiliki kualitas tumbuh kembang yang baik. Nah, gue di sini sebagai orang yang mewakili Gen Z, lu harus tetap semangat untuk menata hidup lu di masa depan. Ketika lu mempunyai masalah problem tentang kesehatan mental lu jangan pernah self-diagnosa. Lu harus datang ke dokter yang emang kompeten untuk mengatasi masalah kesehatan mental lu. Oke, gue Hida di sini. Thank you udah nonton video ini. Hida signing out. Thank you.